Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channelnya Berani Berisik. Nah, kali ini aku pengen sharing tentang satu buku. Itu judulnya Muslim Hebat, karya Abu Umar Abdillah. Ini buku keren banget dan sangat direkomendasikan buat kita baca. Nggak harus orang Islam aja, orang non-Islam pun boleh banget baca buku ini gitu ya. Dan bisa kita ambil manfaatnya yang luar biasa. Oke, nah tapi sebelum aku masuk ke pembahasan pertama buku ini, aku pengen sharing tentang masalah anak muda zaman sekarang. Nah, kalau teman-teman lihat pada zaman sekarang ini ya, kita kalau lihat anak muda itu emang mereka itu sangat kreatif banget. Usia yang penuh energi, usia yang penuh dengan kreativitas dan kecerdasan yang tinggi gitu ya. Dan sangat sayang jika pada masa muda ini kita menghabiskannya untuk hal-hal yang tidak memberikan manfaat gitu, tidak menjadikan kita hebat di masa depan. Dan salah satu masalah terbesar mereka itu adalah insecure, merasa tidak punya kelebihan, merasa tidak ada potensi dibanding yang lainnya gitu ya. Dan ini adalah salah satu masalah yang kalau kita itu ya tidak mengelolanya dengan baik, itu tidak akan memberikan manfaat yang luar biasa pada diri kita kayak gitu. Nah, sebenarnya perlu kita ketahui bahwa ternyata setiap yang Allah ciptakan itu pasti ada manfaatnya gitu. Bahkan seekor babi pun, walaupun itu banyak penelitian yang mengatakan bahwa banyak sekali penyakit yang bisa berasal dari hewan babi gitu ya. Tapi pasti ada manfaat yang atau ada hikmah kenapa Allah itu bisa menciptakan hewan itu gitu ya. Kalau kita sebagai seorang muslim ya, di sana kita mendapatkan pelajaran bagaimana untuk menguji kita, bagaimana sih ketaatan kita pada Allah gitu ya, untuk mematuhi perintahnya gitu. Nah, kita balik lagi ke rasa insecure-nya anak muda zaman sekarang. Nah, rasa insecure ini, merasa tidak punya potensi ini gitu, yang menjadikan kita punya kualitas yang sangat berbeda dengan anak muda zaman dulu gitu ya. Coba deh kalau kita lihat di zamannya Rasulullah, zamannya para sahabat gitu ya, itu mereka punya karya yang luar biasa. Mereka di usia yang sangat belia sekali gitu ya. Bahkan ya di bawah 20 tahun itu mereka ada yang udah jadi panglima perang loh teman-teman. Namanya itu Usamah bin Zaid. Anaknya Zaid bin Haritsah sama Ummu Aiman gitu. Nah, di sini kita bisa lihat ya kualitasnya aja pemuda zamannya Rasulullah dengan pemuda hari ini itu tuh sangat berbeda banget. Oke, mungkin kalau zamannya Rasulullah itu terlalu jauh ya. Nggak apa-apa. Kita coba ambil contoh beberapa puluh tahun kemarin gitu. Itu Biji Habibie misalnya. Nah, beliau aja tuh teman-teman ya punya karya yang luar biasa. Yang usianya itu sama kita ya paling beda beberapa tahun, beberapa puluh tahun aja gitu ya. Itu aja udah sangat memperlihatkan bagaimana kualitas anak muda zaman sekarang dengan zamannya B.J. Habibie itu tuh sangat berbeda banget gitu. Di zaman sekarang bahkan kita udah usia 23 tahun, usia 25 tahun, bahkan mungkin udah 30 tahun itu masih aja sibuk buat mantengin HP gitu ya, buat sosmedan, buat ngegame mungkin ya. Sekarang yang emang lagi banyak yang melakukannya itu ngegame gitu ya. Terus jadi netizen yang sangat rajin 5 kali sehari gitu ya ngomen, bahkan mungkin lebih gitu ya. Nah, dimana pada zaman ini itu memang karena zamannya teknologi sehingga membuat kita itu mendapatkan banyak informasi yang mungkin itu nggak penting bagi kita, dan ini menambah rasa insecure-nya anak muda. Nah, oleh karena itu penting banget untuk bercermin pada diri sendiri ya teman-teman ya. Di usiaku yang sekarang ini, dengan aktivitasku yang sekarang ini, apakah sudah menjadi modal besar agar besok aku bisa menjadi seorang yang hebat, menjadi muslim yang hebat? Ataukah aktivitasku sekarang ini dengan usiaku yang sekarang ini akan membuatku rugi untuk kedepannya, akan membuat aku tidak memiliki hal yang luar biasa yang bisa aku perlihatkan ke dunia gitu ya. Padahal tadinya rasa insecure itu karena melihat orang lain hebat dan aku nggak hebat gitu ya. Tapi kalau bercermin aja itu kita nggak bisa,
gitu ya. Gimana kita mau jadi hebat juga kayak mereka gitu. Masa sih kita cuman mau memelihara rasa insecure tanpa membuahkan solusi dari rasa insecure itu gitu. Nah, oleh karena itu teman-teman harus mulai dari sekarang nih, bercermin pada diri sendiri. Coba cari tahu apa potensiku. Coba teliti lagi kegiatanku ini nih, nanti di masa depan akan memberikan manfaat atau enggak gitu ya. Nah, jadi di bagian pertama buku ini, teman-teman, ini membahas tentang potensi dan cita-cita. Awalnya tuh aku bingung, kenapa sih bab pertamanya itu adalah tentang potensi dan cita-cita. Ternyata orang-orang hebat itu ya, orang hebat itu adalah orang yang mereka punya manfaat luar biasa untuk banyak orang, untuk banyak umat gitu ya. Nah, memberikan banyak manfaat ini berarti kan mereka punya tujuan, mereka punya cita-cita dan impian gitu yang besar. Dan untuk meraih cita-cita itu kan mereka harus tahu nih potensiku apa yang bisa aku berikan, yang bisa aku ciptakan untuk banyak orang dan memberikan banyak kebermanfaatan. Nah, itulah kenapa di buku ini bagian pertama itu kita akan membahas tentang potensi dan cita-cita. Nah, ada satu hal yang menarik di buku ini. Di bagian awalnya itu dikatakan bahwa sejarah itu mencatat ternyata seseorang yang bersungguh-sungguh dan yang bersemangat dan memiliki cita-cita yang tinggi itu mampu mengangkat derajat orang-orang tersebut, orang-orang biasa menjadi istimewa. Bahkan mampu menobatkan para budak dan rakyat jelata itu lebih mulia daripada para raja. Bayangkan teman-teman, saat teman-teman punya cita-cita yang luar biasa dan teman-teman bersungguh untuk menggapainya dan juga semangat yang tinggi gitu ya. Itu aja itu lebih mulia daripada raja loh. Itu di dalam Islam. Kapan lagi ya kita bisa lebih mulia daripada raja gitu ya. Hanya dengan memiliki sebuah cita-cita yang sangat tinggi dan kita berusaha untuk menggapainya gitu. Lalu apa sih potensi dan cita-cita itu? Oke, kita review ulang lagi. Judul bukunya apa? Tadi Muslim Hebat ya. Berarti kita nggak akan jauh-jauh pembahasannya dari menjadi seorang Muslim. Dan seorang Muslim itu berarti dia Islam. Nah, di sini kita sebagai orang Islam itu ya, kita pertama kali yang harus kita lakukan adalah membuktikan Islamku. Jadi, buktikan Islammu, apakah kamu benar-benar orang yang berislam, orang yang percaya dengan Islam atau enggak. Ini sangat penting teman-teman. Kenapa? Kita harus membuktikan Islam kita, apa hubungannya dengan impian kita nanti dan menjadi hebat. Nah, pelan-pelan ya kita akan review buku ini perlahan gitu. Oke. Edisi pertama tentang buktikan Islammu gitu ya. Jadi, seseorang yang merasa sudah berislam dan sangat yakin dengan Islam, maka mereka akan memiliki kepedulian terhadap Islam. Terus mereka merasa bisa membela Islam, gitu, melakukan pembelaan terhadap Islam dan memberikan pengorbanannya untuk Islam dan juga memperjuangkannya gitu. Dan dirinya itu tuh nggak mungkin dia akan rela jadi Muslim yang fasik. Kalau mereka mau jadi Muslim hebat, itu berarti artinya dia harus jadi Muslim yang aktif. Aktif seperti apa? Aktif untuk membela agamanya Islam, aktif untuk mengorbankan apapun itu untuk Islam, aktif untuk memperjuangkan agamanya, yaitu Islam gitu. Nah, jadi, apa sih bukti kita untuk membela Islam itu adalah kita bisa menilainya dengan melihat girohnya atau semangatnya diri kita saat Islam mungkin diolok-olok ya. Apakah kita semangat untuk membelanya gitu? Apakah kita semangat untuk melaksanakan setiap perintah dan larangannya gitu? Oke, kita kasih contoh beberapa sahabat misalnya ya. Contohnya tuh Mus'ab bin Umair. Siapa sih yang nggak tahu beliau? Beliau orangnya udah ganteng banget lagi, kaya gitu ya. Dulu sebelum masuk Islam dia tuh orang kaya. Keluarganya sangat-sangat kaya. Tapi setelah masuk Islam, dia mengorbankan seluruh hartanya, seluruh kenikmatan hidupnya, keindahan pakaiannya untuk Islam gitu ya. Jadi setelah masuk Islam, itu perubahannya Mus'ab bin Umair itu tuh sangat-sangat beda drastis gitu. Tapi itu adalah bukti dia berislam.
Lalu apa yang dilakukan Mus'ab bin Umair? Dan dia tidak tinggal diam ya. Nah, beliau itu membuka ladang dakwah di Madinah, sehingga sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah itu sudah banyak orang yang masuk Islam. Itu adalah wasilahnya dari Mus'ab bin Umair. Hebat kan? Dia membuktikan Islamnya itu dengan meninggalkan seluruh kenikmatan dunianya gitu. Tapi dengan seperti itu, dengan membuktikan Islamnya, Allah pun mengangkat derajatnya gitu ya. Memang kenikmatan luar biasa itu tuh nggak bisa kita raih dengan kenikmatan, tapi kenikmatan itu memang bisa diraih dengan kepayahan gitu ya. Itu akan terasa lebih nikmat lagi. Kalau dari kalangan wanita siapa sih contohnya? Nah, kita bisa ambil contoh dari ada namanya sahabiah Ummu Syarik gitu ya. Nah, beliau Ummu Syarik ini tuh keyakinannya tentang kebenaran Islam itu mampu membuat dia tak mampu tinggal diam. Dia tuh nggak mau diam aja gitu, dan dia ingin hidayah Islam ini itu dirasakan pula oleh keluarganya, tetangganya gitu ya, oleh orang-orang sekitarnya. Jadi beliau pun ikut berdakwah secara bersembunyi-sembunyi gitu ya. Namun pada zaman dulu kan pasti banyak penentangnya ya. Bahkan Ummu Syarik ini pernah disiksa itu dipanggang. Dia dipanggang di tengah terik matahari itu selama 3 hari. Bayangkan kalian di bawah sinar matahari selama 3 hari, disiksa, nggak dikasih air minum dan lain sebagainya. Itu tuh sangat-sangat menguji apakah kita itu benar-benar ingin berislam atau enggak, memperjuangkan Islam, peduli terhadap Islam, lalu melakukan pembelaan terhadap Islam atau enggak gitu. Nah, itu adalah beberapa contoh sahabat yang membuktikan Islamnya. Nah, sekarang giliran kita nih. Ayo kita buktikan Islam kita gitu. Dengan cara apa? Dengan cara kita memperjuangkan syariat-syariatnya. Misalnya, hal sederhana aja dulu gitu. Sholat tepat waktu. Terus kita memperjuangkan, itu juga berjuang loh sholat tepat waktu. Karena apa? Karena kita melawan kemalasan gitu, dan juga peduli dengan orang sekitar, peduli dengan agama kita gitu ya. Dan kita melakukan pembelaan kalau ada yang menghina Islam, misalnya dia membakar Al-Quran, dia menghina Rasul kita, dan kita melakukan pembelaan. Kita nggak cuma diem aja gitu teman-teman. Coba mulai sekarang kita buktikan Islam kita, oke? Next, kita akan bahas tentang peran kita sebagai seorang muslim. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.